Ya, usulan kepala daerah untuk menghentikan komuter lain Jabodetabek mulai 18 April ini akhirnya ditolak oleh Kementerian Perhubungan. Lalu apakah layanan komuter lain akan tetap penuh atau ada pengurangan? Kita terhubung dengan Anne Purba, Vice President Corporate Communication PT Kereta Komuter Indonesia. Selamat pagi Mbak Anne. Selamat pagi. Ya Mbak Anne, dengan ditolaknya usulan sejumlah kepala daerah agar KRL ini berhenti beroperasi, apakah ini artinya bahwa KRL akan kembali beroperasi seperti normal? Normal dalam tanda kutip ini adalah sesuai dengan kebijakan PSBB seperti itu? Iya betul sekali. Jadi kemarin setelah Kemenhub mengeluarkan siaran pers ya, kemudian kami akhirnya menyesuaikan dengan pola operasi kami sehingga kami memberlakukan pembatasan sosial berskala besar ini di wilayah DKI ya, yang memperbolehkan KRL itu beroperasi dari pukul 6 pagi sampai 6 sore. Namun kemarin kita juga melakukan meeting atau diskusi dengan semua kepala daerah penyangga dari DKI bisa dioperasikan mulai pukul 5 dari daerah-daerah di luar Jakarta. Sehingga masuk ke Jakarta itu bisa masuk sesuai dengan peraturan PSBB Jakarta pukul 6 pagi. Baik, tetapi dari hasil review penumpang dalam beberapa hari setelah diterapkannya PSBB ini seperti apa? Kalau kita lihat di hari pertama ini kan ada penurunan yang sangatlah signifikan. Nah, bagaimana dengan hari kedua, ketiga, dan selanjutnya? Iya, jadi bertahan sudah di bawah 200.000. Jadi antara 180 sampai 190.000 penumpang saat ini yang masih aktif menggunakan KRL. Ini artinya hampir 1/10 ya. Yang biasanya kami melayani 1 juta penumpang, kemudian ada himbauan untuk stay at home pertama sekali itu 500.000 sampai 600.000. Begitu ada PSBB kemarin, hari pertama di hari Senin itu memang masih 200 ribuan, tapi setelah hari Selasa, Rabu, Kamis sampai saat ini itu turun terus di bawah 200 ribu menjadi 180 sampai 190 ribu penumpang per hari. Oke, Mbak Anne, walaupun jumlah penumpang itu turun secara signifikan, tetapi kita tahu bahwa masih ada potensi akan adanya penumpukan penumpang, terutama ketika mereka semua berangkat di jam-jam yang sama. Nah, kemarin kita sempat berbincang juga bahwa ada usulan agar ada screening sebelum masuk ke wilayah stasiun. Nah, apakah hal ini kemudian sudah dikomunikasikan dengan para kepala daerah? Iya, jadi ini memang kami usulkan. Kita melihat kan di jalan-jalan itu banyak sekali razia ya, yang menggunakan masker atau masih ada beberapa yang memang masih butuh edukasi bahwa mereka masih mobilisasi ke Jakarta ataupun sekitar Jakarta gitu. Kami berharap juga akses mau masuk ke stasiun itu dilakukan screening juga gitu. Karena saat ini kami juga melakukan pembatasan. Walaupun sebenarnya desakan-desakan dari penumpang itu pengennya cepat masuk stasiun. Tapi di stasiun kami sudah bekerja sama dengan TNI, kepolisian, bahkan BRIMOB bahwa masuk ke stasiun saja sudah kami batasi. Bahwa saat ini kan pengguna komuter lain ini sangat bervariasi sekali. Kalau misalkan tenaga kesehatan itu punya ID card, tapi bagaimana dengan mereka pekerja harian seperti yang berjualan atau pedagang di Tanah Abang yang menjual sayur, kemudian yang menjual makanan, itu kan mereka tidak punya ID card atau yang lain. Bagaimana kita bisa memastikan mereka bahwa mereka adalah layak untuk melakukan mobilisasi selama PSBB. Tapi kami melakukannya itu juga secara bisa behavior. dipenuhi oleh para kepala daerah. Betul. Ya, terima kasih Mbak Anne Purba, Vice President Corporate Communication PT Kereta Komuter Indonesia sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, tepatkah kebijakan untuk tetap mengoperasikan kereta komuter lain di tengah PSBB? Kita kini sudah terhubung dengan Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, ada Pak Joko Setiowarno yang bergabung melalui Skype. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi Mbak Ami. Ya, kalau Pak Joko melihatnya tepatkah penolakan dari Kementerian Perhubungan terhadap usulan pemberhentian KRL? Ya, ini kan programnya PSBB ya, bukan lockdown. Kalau lockdown itu memang transportasi dapat dikatakan tidak aktif. Namun kalau PSBB ini untuk layanan angkutan umum masih ada, jadi masih berlangsung. Tapi tentunya mengikuti protokol kesehatan yang sudah berlaku. Apalagi itu kan kalau melihat dari Pergub 3
DKI juga masih ada 11 aktivitas yang diizinkan untuk beroperasi. Oke, walaupun ini kondisi memang bukan lockdown seperti misalnya Wuhan yang saat itu menghentikan semua layanan transportasi publiknya. Tetapi kalau kita lihat kan resiko itu tetap ada ketika ini kita berbicara soal transportasi publik. Walaupun jumlah penumpang tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Ana dari KCI bahwa penumpang turun signifikan, sekarang tinggal 10%. Tetapi ketika terjadi penumpukan penumpang, lantas bagaimana prosedur-prosedur ataupun standar-standar kesehatan itu bisa diterapkan? Jadi persoalannya kan di Jakarta ini saat ini kan ada surat edaran Menteri Perindustrian yang nggak salah itu ada sekitar 200 usaha atau bisnis yang masih tetap beroperasi. Itu yang kegiatan seperti itu sebenarnya coba dilihat apakah masuk dalam kategori 11 yang diizinkan gubernur. Nah, kalau itu tidak masuk, mestinya itu tidak boleh beroperasi, ya, sehingga nantinya otomatis akan menurunkan aktivitas yang ada di Jakarta. Tapi kalau itu tidak ada, masih tetap berlangsung, itu menjadi persoalan juga. Nah, kalau masalah tadi dikatakan bagaimana tata cara dan sebagainya, saya kira apa dilakukan oleh PT KCI ya, itu sudah dilakukan. Namun karena masih banyaknya aktivitas di Jakarta, ini agak sulit juga. Gitu. Makanya caranya adalah bisa menambah kapasitas atau jam operasinya. Contohnya mungkin kalau kapasitas itu rangkaiannya atau sambung lagi dimaksimalkan menjadi 12, kemudian schedule-nya menjadi lebih pendek gitu ya. Nah, kemudian jam operasinya jangan jam 6, mungkin ditarik menjadi jam 5 pagi. Sehingga pada saat jam sibuknya itu bisa agak langsung lebih lama. Demikian juga penyesuaian yang juga dilakukan. Karena sebenarnya kalau kita bicara soal transportasi, pembatasan transportasi publik itu salah satu cara yang dilakukan. Tetapi bagaimana untuk membatasi mobilitas masyarakatnya sendiri, Pak Joko? Nah, tadi saya bilang, aktivitas yang ada di Jakarta itu apakah masuk dalam kategori 11 itu yang diizinkan? Kalau tidak, itu ditutup aja atau dikenakan sanksi saja dengan undang-undang karantina kesehatan. Soalnya kami saya potong tapi singkat saja, Pak Joko, apakah ini artinya bahwa screening itu harusnya sebelum masuk ke wilayah stasiun? Artinya begini, bukan masalah screening ya, tapi adalah bagaimana aktivitas di Jakarta itu harus sesuai dengan peraturan gubernur. Nah, kalau yang sesuai seperti yang diatur adalah aktivitas atau kegiatan yang ada di Jakarta itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Joko sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikian tadi Joko Setiawarno, Wakil dari Masyarakat Transportasi Indonesia.